Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu big caps yang mana ini berada di sektor farmasi yang sempat turun cukup dalam tapi masih punya peluang atau prospek menarik, yakni adalah PT Kalbe Farma Tbk atau dengan kode saham KLBF. Nah, teman-teman, gimana kinerjanya di 2024? Apakah di prospek 2025 juga memiliki prospek yang cerah? Dan apakah sekarang saat yang tepat untuk kita masuk? Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya atau teman-teman mau pembahasan selengkapnya? Yuk kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, teman-teman, kita mau konfirmasi dulu teman-teman terkait dengan profil gitu ya, profil perusahaan atau sekilas tentang Kalbe Farma ini. Nah, jadi teman-teman untuk Kalbe Farma ini sendiri sebenarnya mereka ini perusahaan farmasi. Nah, tapi dari perusahaan farmasi ini kalau kita lihat model bisnisnya ada empat divisi mereka. Nah, yang pertama ada resep obat. Nah, resep obat ini sekitar 28% rata-rata kontribusinya terhadap total penjualan. Kemudian ada produk konsumen. Nah, jadi produk konsumen itu sekitar 13%. Kemudian untuk nutrisi, nah nutrisi itu, produk nutrisi itu sekitar 25%, dan yang terbesar itu di distribusi dan logistik. Nah, untuk ini teman-teman kami coba ambil dari presentasi perusahaan di kuartal keempat 2024. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa divisi mereka ada empat tadi. Nah, ini untuk ini untuk obat resep teman-teman. Jadi ini beberapa produk yang mereka punya gitu ya untuk Kalbe Farma ini. Kemudian ini untuk produk kesehatannya yang mana ini resep obat teman-teman. Nah ini semua brand-brandnya. Kemudian nah ini untuk produk konsumen. Jadi mereka itu sebenarnya punya banyak sekali produk. Nah, punya banyak produk konsumen yang mungkin teman-teman sering dengar gitu ya iklannya itu ada Bejo. Nah itu. Nah untuk informasi mereka ini punya market share yang cukup besar. Jadi bisa dibilang Kalbe Farma ini sebenarnya market leader di segmennya. Di beberapa segmen khususnya teman-teman ini di consumer health ini atau produk konsumen ini mereka pegang hingga 40-an persen atau bahkan lebih ada yang 50-an. Nah, kalau untuk beberapa produk lain mereka bahkan untuk antasida itu misalnya mereka sampai 72%. Nah, tentu ini market leader bisa dikatakan seperti itu mereka, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan teman-teman, ini untuk posisi di free float-nya teman-teman, mereka itu 42%. Nah, ini kita balik ke awal tadi. Mereka itu free float-nya itu atau saham yang dimiliki publik itu ada 42%. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi lumayan besar gitu ya. Dengan market kapitalisasi atau market cap sebesar 63,8 triliun. Nah, itu. Jadi ini cukup besar bisa dibilang kalau di kalau di industri kesehatan mereka ini market kapitalisasinya paling besar gitu ya dibanding misalnya Sido dan yang lainnya. Tapi kita nggak bahas yang lain. Oke, kita akan lanjut pada kinerja perusahaan. Nah, jadi teman-teman seperti yang kita tahu mereka ini kinerjanya tumbuh solid. Jadi dari sisi ini kita bisa lihat secara ini mereka tumbuh solid, teman-teman. Nah, ini saya coba tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini secara kinerja sebenarnya mereka masih terbilang tumbuh solid gitu ya, secara pendapatan gitu ya. Nah, ini kita lihat ini dari segi pendapatan, teman-teman. Ini untuk income mereka di proyeksi gitu ya, teman-teman di 2024. Nah, ini Nah, bisa dibilang untuk trennya, mereka memang 2024 kalau untuk revenue bisa dibilang sedikit mungkin akan sedikit mengalami penurunan. Ini yang kita pakai ini kan kuartal ketiga gitu ya 2024. Nah, kita mau katakan bahwa KLBF ini sebenarnya mencatatkan laba bersih sebesar, nah ini teman-teman ini untuk proyeksi di 2024 karena dari presentasi tadi sebesar 861 miliar di 2024 atau Q4-nya atau naik 23% secara year on year
dan 50% secara Q on Q. Nah, jadi teman-teman laba bersihnya itu mencapai 3,24 triliun atau dengan sindikasi 17% pertumbuhan atau secara year on year itu 17%. Nah, kinerja ini tentu saja sesuai dengan ekspektasi analis atau setara 102% dari estimasi konsensus secara full year 2024. Sebenarnya apa yang bikin mereka ini tumbuh positif, teman-teman? Yang pertama, kalau kita perhatikan itu tumbuhnya dari segi pertumbuhan laba bersih. Nah, itu. Jadi pertumbuhannya itu pertumbuhan pendapatan, teman-teman. Pendapatannya itu sekitar 7% secara year on year dan secara kuartalan itu 6%. Kemudian dari margin laba kotor itu naik menjadi 43% dari sebelumnya 37%. Nah, itu teman-teman. Kemudian di kuartal ketiga 2024 ini 38,6. Nah, sebagai catatan teman-teman, Kalbe Farma ini berhasil menjaga profitabilitas. Nah, mereka secara ini profitabilitasnya ini terjaga meskipun memang kondisi nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu cukup menantang. Nah, itu. Nah, sebagai guidance di 2025, mereka masih tumbuh dan terbilang lebih moderat. Nah, jadi manajemen Kalbe Farma ini menargetkan pertumbuhan pendapatan di 2025 itu sekitar 8 sampai 10% secara year on year. Nah, pendorongnya itu dari segmen farmasi yang diproyeksikan tumbuh 10 sampai 20%, 10 sampai 12%, terutama di segmen specialty product atau obat dan obat onkologi dan biosimilar itu. Kemudian untuk distribusi dan logistik juga diharapkan naik 9 sampai 12%. Kemudian dari segi produk konsumen atau consumer health dan nutrisi ini akan tumbuh lebih lambat atau single digit. Nah, ini pertumbuhannya. Nah, sehingga secara overall gitu ya, Kalbe Farma juga semakin mengandalkan transaksi dengan mata uang yuan, ya, yang ini mata uang China untuk impor bahan baku. Nah, jadi untuk mengurangi risiko pelemahan rupiah terhadap US dollar, mereka pakai eh, mata uang Cina atau yuan gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan analisa keuangan dan neracanya. Jadi bisa dibilang ini neracanya sehat, tapi memang bukan yang termurah gitu, teman-teman ya. Oke, kita coba tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini presentasi mereka. Ini untuk kinerjanya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini produk-produk mereka, teman-teman. Nah, ini finansialnya, teman-teman. Ini yang pertumbuhan yang tadi saya sampaikan. Masing-masing segmen gitu ya, teman-teman. Kemudian ini untuk neracanya, teman-teman. Nah, ini untuk cash balance sheet-nya, teman-teman. Nah, ini untuk capital expenditure dan lain sebagainya. Ini cash dan equivalent. Oke, saya akan coba sampaikan beberapa analisis kepada teman-teman. Nah, yang pertama terkait dengan untuk kinerja dulu, teman-teman ya. Untuk beban penjualan memang meningkat 1,8 triliun di kuartal 4 2024 ini, terutama untuk marketingnya supaya agresif. Kemudian strategi pemasarannya ini bisa dibilang ini mulai dengan membuahkan hasil gitu ya. Contohnya dengan peningkatan penjualan produk Pujo pada Januari 2025. Nah, secara neraca posisi mereka itu tetap kuat dan utang yang rendah. Sehingga bisa dibilang resiko keuangannya ini cukup terkendali, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, ada juga tantangan dari sini, dari analisis keuangan ini. Belanja iklan yang bisa dibilang terlalu besar, tapi perlu dibuktikan dengan efektivitasnya. Kemudian margin laba bersih masih harus dijaga agar tetap optimal. Nah, itu untuk catatan dari Kalbe Farma ini ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat dari beberapa apa namanya dari grafik ini. Nah, ini kan yang pertama ini kan total debt-nya dan gearing ratio. Mereka tuh sangat kecil, teman-teman. Ya, total debt-nya itu ya. Ini untuk yang ini warna biru gitu. Kemudian cash dan setara kasnya. Nah, jadi bisa dibilang kas mereka itu jauh lebih besar dari hutangnya, teman-teman. Kemudian untuk capital capital expenditure-nya atau CapEx-nya, teman-teman, kalau kita lihat untuk yang berwujud dan tak berwujud, teman-teman, ini lebih besar memang ke yang berwujud. Nah, jadi
sebenarnya mereka kalau riset apa segala itu untuk yang tak berwujud. Nah itu. Kemudian untuk dividen payment-nya atau payout ratio-nya teman-teman, mereka bisa dibilang ya rata-rata di 40 sampai 50-an% gitu ya, dalam 5 atau 6 tahun terakhir. Nah itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk outlook-nya 2025 teman-teman, untuk pertumbuhan sales-nya tadi ini disampaikan di awal tadi. Kemudian untuk EPS growth-nya 8 sampai 10%. Kemudian untuk payout ratio 45 sampai 55%. Nah itu. Nah, beberapa hal kalau kita lihat teman-teman, eee, misalnya kita mau coba lihat valuasinya teman-teman. Seberapa menarik sih sebenarnya, valuasi dan potensi dividen. Nah, secara overall sebenarnya memang masih kurang menarik. Informasi saat ini teman-teman, Kalbe Farma ini diperdagangkan di 18,4 PE forward, yang mana, menurut analis di Stockbit ini masih belum tergolong murah. Kemudian dividen yield-nya ini sindikasinya sekitar 3%. Juga ini lebih rendah dibanding, saham di sektor lain atau segmen lain yang memberikan dividen yield yang lebih tinggi ketimbang, segmen perbankan gitu ya, teman-teman. Jadi apakah saat ini bisa dibilang untuk menarik untuk kita masuk di Kalbe? Nah, untuk saya pribadi teman-teman, untuk investor jangka menengah hingga panjang, Kalbe Farma ini sebenarnya menjadi perusahaan yang defensif dan bisnisnya solid. Nah itu. Kemudian untuk trader sebenarnya ini ya bisa dibilang kurang menarik gitu ya. Meskipun memang sahamnya liquid, tapi mungkin lebih baik wait and see aja karena memang upside-nya ini belum terlalu besar. Nah, untuk value investor sebenarnya saat ini masih kurang menarik juga. Untuk investor jangka panjang ya memang bisnisnya solid. Tapi untuk, seorang value investing misalnya, value saat ini terbilang kurang menarik gitu ya, itu pendapat pribadi untuk saya teman-teman. Nah, kalau lihat, dividen payout ratio-nya tadi ya 45 sampai 55 dan dividen yield-nya ya sekitar 3%, menurut saya ini kurang menarik. Ya, karena secara banyak ya saham-saham lain yang lebih menarik prospeknya gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang secara overall teman-teman, kita mau simpulkan bahwa, sebenarnya bagaimana prospek di 2025. Nah, menurut saya teman-teman, saham ini cocok untuk investor yang cari bisnis yang stabil dengan pertumbuhan jangka panjang, tapi memang valuasi saat ini bisa dibilang belum terlalu murah. Nah, jadi kalau harganya turun lebih dalam, sebenarnya ini bisa jadi kesempatan untuk masuk. Tapi apa mungkin mereka, sahamnya ini turun lebih dalam? Saya kira juga nggak terlalu ya, nggak terlalu, eee, agak kurang gitu ya potensi untuk ke sana. Nah, sebagai gambaran teman-teman, saya coba ambil valuasi Kalbe Farma ini di 1.600 sampai 1.700. Nah, jadi seperti itu. Memang tidak terlalu atraktif. Tapi untuk saat ini potensi upside-nya kalau harga terakhir yang kita update itu 1.200-an, ya sekitar margin of safety-nya itu ya sekitar 25%. Sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau teman-teman mau cari yang sedang gitu ya. Tapi dengan ini apakah saham ini harganya masih bisa turun? Saya kira masih bisa gitu ya, karena kita nggak tahu untuk kondisi saat ini, di update terakhir IHSG itu kan sampai hampir 2% gitu ya turunnya. Bahkan di sebelumnya, di 2 hari sebelumnya juga, di selama Februari ini sudah sekitar 4% lebih gitu ya penurunan IHSG. Nah, artinya saham-saham lain juga berpotensi untuk turun. Meskipun kita tahu kemarin pada saat rilis laporan keuangan, Kalbe Farma ini masih sempat naik gitu ya, atraktif juga naiknya. Nah, tetapi, sebagai gambaran teman-teman, kalau saya pribadi sebenarnya, eee, masih masih bisa dikatakan cukup menarik gitu ya. Nah, tapi gini, teman-teman kalau mau masuk itu kan sesuai dengan preferensi pribadi, ini kan hanya sebagai informasi awal gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, saya mau katakan menarik atau tidaknya ini tergantung teman-teman gitu ya melihat. Nah, oke saya mau katakan seperti itu. Tapi ini disclaimer ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana nih, tentang prospek Kalbe Farma? Apakah menarik atau biasa aja? Nah, jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar dan untuk yang suka dengan video ini silahkan tekan
like dan share agar teman-teman bisa memahami atau teman-teman yang punya kenalan itu setelah share bisa tahu lebih banyak temannya ya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar teman-teman gak ketinggalan analisis saham lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.